Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Imam Zaki Mukhtar dari kelas 10 Medwa. Di sini saya akan membagi tahukan sedikit biografi Presiden Republik Indonesia. Saya ambil salah satu. Nah, sebelum masuk ke biografinya, saya ingin bertanya dahulu. Siapa nama Bapak Proklamator Indonesia? Ya, kamu betul. Bapak Proklamator Indonesia adalah Insinyur Haji Soekarno atau yang dikenal sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dan juga Bapak Proklamator Indonesia yang jasanya sangat berharga bagi bangsa ini. Nah, biografi beliau dimulai dari waktu beliau lahir, yaitu pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya. Beliau waktu kecil bernama Kusno Sosrodihardjo. Dikarenakan sering sakit waktu kecil, namanya kemudian diganti menjadi Soekarno. Beliau juga dilahirkan dari keluarga bangsawan yang ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Semasa hidupnya, presiden yang dikenal sangat berkarismatika ini mempunyai 9 orang istri. Yang pertama ada Fatmawati yang juga merupakan ibu negara pertama Indonesia. Kemudian Hartini, Haryati, Heldi Jafar, Igit Garnasi, Kartini Manompo, Utari, Ratna Saridwi, dan Yurike Sanger. Kemudian beliau juga dikaruniai anak dari 9 istrinya tersebut. Yang pertama Megawati Soekarno Putri, Muhammad Guruh Irianto Soekarno, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, Taufan Soekarno Putra, Bayu Soekarno Putra, Totok Suryawan, Kartika Dwi Soekarno, Ayu Gembirawati, Rukmini Soekarno, dan juga Guntur Soekarno Putra. Soekarno saat kecil, ia tidak tinggal bersama kedua orang tuanya di Blitar, melainkan ia tinggal bersama kakeknya yang bernama R. Harjokromo di Tulungagung. Nah, setelah menamatkan sekolah di Hongre Burger School, beliau kemudian pindah ke rumah HOS Tjokro Minoto yang tak lain merupakan sahabat dari ayahnya. HOS Tjokro Minoto merupakan pendiri organisasi SI atau Serikat Islam. Nah, dari itulah Soekarno kenal dengan tokoh-tokoh pemimpin Serikat Islam. Ya, salah satunya Haji Agus Salim. Soekarno dari kecil sudah menampakkan bakat berdiplomasinya. Dan saat ia remaja, ia mulai belajar berpidato dan berpolitik. Ia belajar berpidato di depan cermin yang ada di kamarnya. Nah, dari kegemaran itulah Soekarno pada saat itu menjadi seseorang yang berwibawa dan juga pandai berpidato. Setelah lulus dari Tensis High School atau yang sekarang dikenal sebagai ITB, ia mendirikan kelompok belajar yang merupakan cikal bakal PNI, Partai Nasional Indonesia. Nah, Partai Nasional Indonesia mempunyai tujuan untuk mengusir penjajah dan juga memerdekakan Indonesia. Kemudian riwayat pendidikan Soekarno. Soekarno dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, terutama dalam penataan kota seperti di DKI Jakarta.
Sebagai buktinya seperti monumen-monumen seperti Monas dan banyak monumen lain yang berada di Jakarta itu jadi bukti bahwa dia dahulu adalah orang yang pandai. Nah, dibalik pada itu, dia dahulu belajar di sekolah yang pertama pendidikan sekolah dasar IES di Mojokerto, kedua pendidikan sekolah dasar ILS di Mojokerto 1911 sampai 1915. Kemudian belajar di HBG Hongreburger School pada tahun 1915-1920 dan terakhir dia belajar di Texas High School atau THC 1926. Nah, setelah beliau tamat dari HBG pada 1920, beliau melanjutkan sekolahnya di THS atau yang sekarang dikenal ITB. Kemudian beliau tamat pada tahun 1926 dan menyandang gelar insinyur. Setelah lulus, beliau aktif di dunia politik, salah satunya mendirikan PNI pada tanggal 4 Juni 1927. Nah, 1927. Dan berawal dari inilah sosok Soekarno menjadi sosok yang sangat dikhawatirkan oleh penjajah, sehingga beliau dipenjara dan bahkan diasingkan oleh pemerintahan Belanda pada saat itu. Insinyur Soekarno dibebaskan pada masa penjajahan Jepang, yaitu pada 1942. Jepang pada saat itu masih belum mengetahui kekuatan dan pengaruh tokoh pergerakan Indonesia. Namun akhirnya Jepang mengetahui dan Jepang mulai memanfaatkan kekuatan dan memanfaatkan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia itu. Insinyur Soekarno dan kawan-kawannya pun berusaha sekuat tenaga untuk meraih kemerdekaan yang selalu dicita-citakan. Di antaranya menyusun dasar-dasar pemerintahan, kemudian Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan teks proklamasi. Setelah melewati perjuangan yang sangat kuat, yang sangat panjang dan tak mudah, akhirnya tercatat dalam sejarah pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sehari setelah pembacaan teks proklamasi itu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan menunjuk Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Namun perjuangannya tidak sampai di situ saja. Setelah proklamasi, banyak sekutu yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, bahkan sampai ingin merebut kembali kekuasaan di Indonesia. Beruntungnya semangat juang Soekarno dan semangat para pejuang lainnya yang tak kenal lelah dan mampu melewati semua itu. Akhir hayat Bapak Proklamator. Pada tahun 1961, Soekarno sudah diyakini mengidap gangguan ginjal dan mengalami serangkaian pengobatan di Wina, Austria pada tahun 1961. Di tahun 1964, Profesor Dr. Kavellinger menyarankan untuk
mengangkat ginjal Sukarno. Namun Sukarno menolak dan memilih melakukan pengobatan tradisional. Hingga tepatnya pada hari Minggu 21 Juni 1970, Insinyur Haji Soekarno meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Beliau dimakamkan di Blitar, di dekat makam ibundanya. Nah, Bapak Proklamator ini sangat berjasa bagi kedamaian Indonesia seperti sekarang ini. Beliau rela mempertaruhkan hidupnya demi tanah air yang beliau cintai. Nah, kita sebagai anak muda sekarang harus menjaga kedamaian Indonesia untuk menghormati jasa-jasa para pahlawan yang dahulu memperjuangkan bangsa ini. Ya, sekian video dari saya. Apabila bermanfaat, kalian ambil hikmahnya, dan bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.